Shalom teman-teman, kita ketemu lagi di dalam Intimate Project yang ke-66, Imperfectly Perfect. Siapa di sini yang nggak mau jadi orang yang perfect atau orang yang sempurna? Kita mengidam-idamkan kita punya kehidupan yang perfect. Kita punya banyak uang, kaya, pintar, disukai banyak orang, badan yang bagus, muka yang glowing, ganteng, cantik, dan lain hal sebagainya. Kayaknya kalau jadi orang yang hidupnya perfect, yang mungkin kita lihat dalam hidup orang lain, itu kehidupan kita bakal enak. Apalagi teman-teman, kita tinggal di dunia di mana semua orang dituntut atau semua orang kepengen perfect. Kehidupan yang lancar, berjalan baik, relasi yang harmonis satu sama lain, hidup tanpa masalah. Kita aja kalau sekolah kayaknya nggak perfect kalau nilai kita nggak 100. Kita harus 100. Rasanya tetap ada yang kurang kan kalau kita nggak dapat nilai 100. Karena kita kurang perfect. Dan kita selalu dituntut untuk bisa perfect, sempurna di dalam segala hal. Belum lagi dalam kehidupan rohani kita, tuntutannya juga mungkin sama. Kalau teman-teman tahu, jadi anak Tuhan itu harus sempurna. Bahkan firman Tuhan aja bilang, karena itu haruslah kamu sempurna. Sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Jadi kita juga sudah dituntut secara rohani, udah nggak boleh buat dosa, rajin ibadah, doa, saat teduh. Dalam kehidupan rohani seakan-akan harus sempurna dan tidak boleh ada dosa. Tapi teman-teman, kalau boleh jujur, kenyataannya ekspektasi kita berbanding terbalik dengan kenyataan, bukan? Bukannya banyak hal orang yang sempurna, malah kebanyakan dunia dipenuhi dengan ketidaksempurnaan. Banyak orang hidup nggak ideal, sengsara, menderita, nggak puas dengan hidupnya, sampai menghadapi kehidupan rohani yang juga berantakan dan nggak ideal. Rasanya teman-teman, kita harus menghadapi kenyataan semau-maunya kita untuk hidup sempurna. Kita nggak mampu. Makin banyak orang pengen hidup sempurna, tapi makin banyak orang kita tahu justru kita mendapati kehidupan kita nggak sempurna. Kita lebih banyak melakukan dosa. Kita lebih banyak berjuang dalam karakter kita, kerohanian kita, disiplin kita, cinta kita sama Tuhan. Dan mungkin nggak sedikit yang akhirnya bertanya, Tuhan, aku layak nggak sih jadi anakmu? Aku bisa nggak sih jadi anak Tuhan? Kayaknya aku ngelakuin dosa-dosa yang itu lagi, udah minta ampun, ngelakuin lagi. Kita mungkin merasa akhirnya hidup kita yang kita pengen sempurna, kita selalu ngejar sempurna. Kita harus menghadapi kenyataan, nggak bisa. Saya nggak sempurna. Kok hidup saya begini, karakter saya begini? Kita harus diperhadapkan pada situasi justru hidup kita paling banyak diisi oleh ketidaksempurnaan. Itu kenyataan pahitnya, teman-teman. Teman-teman, terkadang kita salah paham soal arti dari sempurna. Kita mau sempurna dan kita menganggap diri kita sempurna. Akhirnya kita coba membius diri dan menipu diri tentang betapa sempurnanya kita, betapa flawlessnya hidup kita. Dan kita lupa kalau sebenarnya kita itu nggak sempurna dan kita itu lemah. Padahal teman-teman, Alkitab itu juga dipenuhi oleh orang-orang yang sebetulnya tidak sempurna. Orang yang kita anggap paling beriman sekalipun seperti Abraham bisa ragu dan nggak percaya. Daud, raja yang katanya diperkenan oleh Tuhan, dipakai oleh Tuhan, bisa jatuh ke dalam dosa berzina. Petrus, murid yang paling berapi-api, paling karismatik untuk Tuhan, adalah justru orang yang paling menyangkal Tuhan. Alkitab memberikan gambaran justru kekristenan dipenuhi oleh orang-orang yang tidak sempurna, seperti engkau dan juga saya. Tapi teman-teman, disinilah menariknya kekristenan. Kenapa? Karena kita tidak sedang menyangkal kelemahan kita dan kita sedang berkata, saya paling hebat, saya paling sempurna dibanding orang lain. Tidak. Justru di dalam kekristenan, kesempurnaan itu bukan berarti meniadakan kelemahan. Bukan berarti kita meniadakan kelemahan. Justru iman Kristen mengajarkan kita untuk mengakui dan menerima kelemahan, bukan menyangkalnya. Teman-teman, disinilah kesempurnaan Kristen itu. Teman-teman, Tuhan rindu kita sempurna, tapi Tuhan tidak tunggu kita sempurna, baru Dia mengasihi kita. Kita tidak sempurna. Tuhan rindu kita sempurna, tapi Tuhan tidak tunggu kita sempurna, baru Dia mengasihi kita. Karena Dia mengasihi kita dalam ketidaksempurnaan kita. Teman-teman, disitulah kita merasakan yang namanya imperfectly perfect. Sempurna yang tidak sempurna. Karena kasih Allah disempurnakan lewat Yesus buat kita. Teman-teman, bukankah itu yang Yesus lakukan? Mungkin teman-teman kita sekarang bergumul dengan ketidaksempurnaan diri. Kita bergumul dengan penerimaan diri, entah itu secara fisik,
Banyak hal yang kita rasanya minder atau tidak suka dari badan kita, muka kita, hidup kita, karakter kita. Tapi teman-teman, kita bahkan juga mungkin merasakan kehidupan rohani yang kayaknya nggak layak di hadapan Tuhan. Teman-teman, respons yang seharusnya itu bukan justru minder, mengurung diri, dan nggak datang sama Tuhan karena kita nggak sempurna dan kita lari dari Tuhan. Respons yang seharusnya justru adalah kamu bisa datang kepada Tuhan dengan ketidaksempurnaanmu. Kita tidak datang dengan kesombongan dan kita merasa saya anak Tuhan yang baik. Justru respons yang seharusnya adalah kita datang dengan segala kelemahan kita. Teman-teman, bukankah itu yang Yesus lakukan buat kita? Yesus mengambil kelemahan sama seperti kelemahan kita ketika dia jadi manusia. Dan bahkan mengambil kelemahan terbesar manusia, yaitu kematian. Dan dia memikulnya di kayu salib dan menunjukkan, lihat, kamu tidak sendirian. Aku mengambil ketidaksempurnaanmu dan menjadikannya sesuatu yang indah. Teman-teman, kekristenan justru menunjukkan kepada kita Allah mengambil ketidaksempurnaan itu. Tetapi di situ Tuhan memakainya menjadi sesuatu yang walaupun tidak sempurna, tapi menjadi sesuatu yang indah. Disitulah kasih Tuhan disempurnakan dalam hidup kita. Bukankah itu indahnya? Salib adalah lambang kelemahan, lambang ketidaksempurnaan. Tapi justru salib adalah lambang keindahan karena Tuhan ambil kelemahan dan kerapuhan kita yang tidak sempurna itu untuk dikasihi olehnya. Kita tidak sempurna, kita lemah, tapi kita dikasihi olehnya. Sama seperti Rasul Paulus, mungkin kita harus berkata, dan kita harus mengamini perkataan Tuhan. 2 Korintus 12 ayat 9-10 berkata, tetapi jawab Tuhan kepadaku, kepada Paulus, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Teman-teman, mau nggak kita datang sama Tuhan dalam kelemahan kita? Kita tidak sempurna, yes. Kita harus akui itu, tapi datang kepada Tuhan, wajahnya yang mengasihi kita, dan yang menjadikan kita sempurna di dalam ketidaksempurnaan kita. Imperfectly perfect. Teman-teman, maukah kita datang sama Tuhan? Kita tidak sempurna, tapi Tuhan menyempurnakan kita dengan kasih. Karena itu mari tanyakan kepada diri kita dan kepada teman-teman kita beberapa hal. Yang pertama, teman-teman, mari kita tanyakan tuntutan kesempurnaan seperti apa yang sering kita rasakan atau dituntut daripadamu oleh orang-orang di sekitarmu. Mungkin kamu merasa orang tuamu di rumah menuntut kamu harus jadi anak yang pintar, harus jadi anak selalu dapat nilai 100, atau jadi anak yang seperti ini. Atau kalau besar kamu harus seperti ini, kamu harus ambil pekerjaan ini, kuliah ini. Atau tuntutan kesempurnaan seperti apa, kamu harus jadi anak yang selalu nurut. Tuntutan seperti apa yang sering kamu terima, ataupun dari sekolah ataupun dari gereja. Seringkali yang selalu terngiang atau yang selalu membekas di benakmu. Tuntutan seperti apa yang ada? Coba ceritakan dan pikirkan tuntutan seperti apa. Dan yang kedua, teman-teman, coba pikirkan ketidaksempurnaan dalam hal apa yang sering jadi pergumulanmu pribadi. Mungkin kamu merasa ketidaksempurnaan dalam hal fisik, begitu ya. Kamu merasa kayaknya badan saya kurang bagus, muka saya kurang cantik atau ganteng. Itu hal-hal yang seringkali membuat kita malu, kecewa sama diri. Apa yang seringkali rutin membuat kita merasa kita tidak sempurna? Apa itu? Dari berbagai macam hal, karakter, kerohanian, dan lain sebagainya. Coba pikirkan beberapa hal yang sering kita rasakan. Dan pernahkah kamu datang kepada Tuhan dalam ketidaksempurnaan itu? Dan yang terakhir, teman-teman, jika Tuhan mengasihi kita di dalam ketidaksempurnaan kita, maka sekarang apa yang harus berubah dari kehidupanmu sehari-hari? Mungkin yang harus berubah adalah kamu seringkali nggak mau datang sama Tuhan karena kamu merasa tidak sempurna, atau kamu lari dari Tuhan. Coba pikirkan baik-baik. Kalau Tuhan mengasihimu dalam ketidaksempurnaan, apa yang harus kamu ubah dari hidupmu sehari-hari? Mungkin sekarang kamu malah mau berjuang buat Tuhan karena kamu sadar kamu diterima dan dikasihi. Apa yang harus berubah dari hidupmu sehari-hari? Coba pikirkan. Dan biarlah di dalam hidup kita yang pasti tidak sempurna, tapi kita juga tahu kita pasti dikasihi oleh Tuhan. Tuhan menolong dan memberkati kita.
God bless you all.